Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Ermpohulalo, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi SMA kelas 11, kompetensi dasar 3.4, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran ini ada dua, yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Dan yang kedua, peserta didik mampu menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Sebelumnya teman-teman sudah tahu kan bahwa teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan mengenai terjadinya sebuah fenomena, baik itu fenomena alam, sosial, maupun budaya. Teks eksplanasi ini berisi fakta tentang bagaimana atau mengapa suatu fenomena itu terjadi. Penjelasan yang dipaparkan dalam teks eksplanasi mengacu kepada teori, fakta, dan hasil penelitian dari para ahli. Untuk bisa menghasilkan sebuah karya teks eksplanasi, teman-teman harus mengerti terlebih dahulu apa saja struktur dari teks eksplanasi. Adapun struktur dalam teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi fenomena. Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum dari topik yang dibahas dan dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Bagian dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses terjadinya suatu peristiwa. Ini merupakan contoh dari struktur identifikasi fenomena. Sesuai dengan judulnya, teks ini membicarakan mengenai fenomena alam, yaitu banjir. Bisa kita lihat bahwa di paragraf ini terdapat penjelasan mengenai fenomena banjir yang terjadi akibat meluapnya air sungai, danau, drainase, atau aliran air lainnya. Yang kedua adalah proses kejadian. Pada bagian ini berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan serta menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Pada dua paragraf selanjutnya, terdapat proses kejadian atau urutan sebab akibat yang mendukung identifikasi fenomena tadi. Dalam teks tersebut, terdapat fakta penyebab banjir yang diuraikan menjadi dua, yaitu penyebab banjir akibat faktor alam dan akibat faktor sosial. Struktur yang ketiga adalah ulasan, yaitu berupa komentar atau penilaian terhadap konsekuensi atas paparan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan di paragraf terakhir merupakan struktur ulasan yang berisi tentang simpulan mengenai bencana banjir dan bagaimana kita harus menyikapinya. Di sini dijelaskan bahwa kita sebagai manusia, selaku penghuni bumi, layaknya menjaga dan merawat lingkungan kita sebaik mungkin untuk meminimalkan dampak bencana banjir yang dapat terjadi kapan saja. Materi selanjutnya yaitu ciri kebahasaan teks eksplanasi. Ciri kebahasaan yang pertama adalah penggunaan konjungsi kausalitas seperti sebab, akibat, karena, oleh karena itu, dan sehingga. Unsur kebahasaan yang kedua adalah penggunaan konjungsi kronologis seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah penggunaan kata ganti benda non-persona, mengingat teks ini menceritakan mengenai fenomena. Karena teks eksplanasi menceritakan tentang fenomena, di dalam teks ini kita banyak menemukan kata kerja pasif. Di dalam teks eksplanasi menggunakan pola kronologis sehingga kita akan menemukan banyak keterangan waktu. Kaidah kebahasaan yang terakhir adalah penggunaan kata istilah. Di dalam teks eksplanasi, kita akan menemukan banyak istilah yang berkaitan dengan fenomena yang sedang dibahas. Bagaimana? Sudah lebih paham kan tentang struktur teks eksplanasi? Semoga teman-teman bisa paham dengan apa yang telah saya sampaikan mengenai materi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.